Shalom, Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui persekutuan online yang kita adakan setiap hari Kamis pagi. Bagaimana kabarnya Oma Opa? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Satu hal yang membuat kita bertambah sukacita, Bapak Ibu dan Oma Opa yang kasih Tuhan, sekarang kita sudah boleh beribadah secara tatap muka setiap hari Minggu. Bagi Oma Opa dan Bapak Ibu yang sudah lengkap vaksinnya, boleh datang di tempat kita beribadah di BPK Penabur setiap jam 9 pagi hari Minggu. Oma Opa dan Bapak Ibu bisa mendaftar secara langsung di sana. Mari Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, datanglah di kebaktian Minggu supaya kita bisa bertemu di sana dengan teman-teman seiman kita. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Ibu Yael Lamurahan. Selamat pagi Ibu Pendeta Yael, selamat melayani dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini boleh berkumpul kembali, boleh beribadah kembali melalui ibadah online yang kami adakan setiap hari Kamis. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan yang sudah kami jalani, dan sampai pada saat ini kami rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong kami saat kami kesepian, saat kami khawatir, saat kami ketakutan. Tuhan terus menyertai kami dan memberi kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami semuanya. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Pendeta Yael akan membawakannya kepada kami semuanya. Biarlah firman hari ini boleh menyapa kami, memberi kami kekuatan dan memberi kami penghiburan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Halo Oma Opa, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya sangat berharap Oma Opa berada di dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan dapat dirasakan dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Memang ada kalanya kita tidak selalu sehat, kita tidak selalu berada dalam keadaan yang sempurna. Tapi cinta kasih Tuhan terus memelihara kita dalam segala situasi dan keadaan. Hari ini kita akan kembali bersekutu. Mari Oma Opa, kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang di dalam kelemahan kami tetap mengasihi kami. Di dalam keterbatasan kami tetap mengerti kami. Dalam ketidaktaatan kami sekalipun tetap berupaya untuk menggapai kami. Kau Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh rahmat, yang terus menopang dan memberikan kepada kami hidup. Tolong kami ya Bapa, agar kami memahami, mengerti apa yang Tuhan jaminkan dalam hidup kami. Hingga kami sungguh jadi orang-orang yang berbahagia. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Kau curahkan itu menguatkan dan menguasai kami. Menolong kami melihat betapa kuasa-Mu sempurna dalam kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Oma Opa kita membaca bagian dari firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Markus 10 ayat 21 sampai 27. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, selamat pagi Oma Opa semuanya. Apa kabar? Tuhan pelihara kita terus ya. Itu yang kita imani. Walaupun kondisi hari ini mungkin tidak terlalu baik dan tidak apa-apa. Tidak menjadi selalu baik. Karena itulah hidup, bukan? Hidup kadang di atas, hidup kadang di bawah. Kadang kita bisa sehat, kadang kita bisa sakit. Kadang kita bisa bersuka cita, namun kadang kita ada dalam kondisi sedih, kecewa, dan beragam perasaan-perasaan yang lain. Namun, kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi, kita tetap bisa bersyukur. Nah, hari ini kita mau merenungkan satu bagian tema, yaitu Blessed Assurance. Oma Opa pernah dengar pasti lagunya. Ini diambil dari satu lagu yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah "Ku berbahagia." Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bukan lagu yang asing kan buat kita semua? Nah, hanya bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan ketika Yesus menjadi milik kita. Apa bahagianya ketika Yesus menjadi milik kita? Apa yang membuat kita bersukacita dan punya jaminan untuk hidup sehingga kita tidak ragu untuk hidup, bahkan menatap hidup sebagai sebuah anugerah.
Hari ini kita mau mendalaminya. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita mendalami firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya sama Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Adakah yang pernah mendengar istilah digantungin? Wah, lu digantungin lu. Jangan mau digantungin. Ada nggak ya yang pernah mendengar istilah itu? Nggak ada orang yang suka digantungin. Kalau kata generasi saya, karena istilah digantungin ini memang muncul dari generasi saya, generasi milenial. Kalau istilah anak sekarang gitu ya, digantungin tuh nanti kering kayak cucian. Nah, apa sih arti digantungkan? Digantungin. Istilah ini mulai populer di kalangan generasi milenial tentang hubungan. Sebetulnya berkaitan dengan status hubungan. Biasanya mereka tuh yang udah deket gitu ya, tapi nggak ada status. Mereka udah kayak pacar, pergi kemana-mana berdua, teleponan sampai malam, udah kayak orang yang pacaran. Tapi kok nggak kunjung menyatakan cinta sih, gitu ya. Ini teman tapi mesra atau bagaimana? Ya, dari A sampai Z dilakukan berdua, namun belum diberi status. Rasanya gak enak ya, Oma Opa. Kayak dikasih pengharapan palsu. Gitu. Dan ternyata bukan hanya teman-teman perempuan yang menjadi korban digantungin ini. Teman laki-laki juga ternyata banyak yang menjadi korban hubungan tanpa status. Ketika menyatakan cinta malah ditolak, padahal pas dideketin kayaknya mau gitu ya. Aduh, aku tuh ngedeketin dia, Kak. Dia tuh kasih respon. Tapi pas ditembak gitu ya, pas aku menyatakan cinta dan perasaanku malah ditolak. Atau nggak dijawab-jawab, digantung terus gitu ya. Dan pas mau ditanya jawabannya apa, aduh boleh nggak kasih waktu aku ya gitu ya. Nah itulah bentuk digantungin. Digantungin adalah keadaan seseorang yang dibiarkan bertanya-tanya tanpa kepastian. Digantungin adalah hal yang biasa sebetulnya. Apalagi ketika kita merasa belum sreg ya, mau Pak. Ketika mau menjalani sebuah hubungan kan kita kudu ngerasa sreg dulu. Biasanya kita akan menggantungkan dulu perasaan orang lain atau menjadi korban gantungan dari orang lain. Menggantungkan perasaan di sini bukan hanya soal kejelasan status, namun juga penepatan janji. Mungkin dari kita ada yang juga digantungin bahkan sampai sudah menikah. Maksudnya gimana tuh? Ya, sebelum menikah dijanjiin banyak bener. Nanti kalau kamu menikah sama saya, kamu akan dapat ini, itu, dan lain sebagainya. Aku janji deh, kalau nanti sudah menikah, aku akan jadi pribadi yang seperti ini. Aku yakin kamu bahagia. Tapi ternyata sampai menikah puluhan tahun sekalipun, janji-janji itu tidak kunjung ditepati. Sama sebetulnya, digantungin juga. Nah, ketika kita digantungin, kita tidak mendapatkan kepastian, kita tidak diberikan janji yang kita harapkan, tentu nggak enak ya. Dan dengan begitu, rasa ragu itu cepat sekali datang dan menguasai kita. Ketika kita mulai ragu, kita kehilangan kepercayaan. Karena pada kenyataannya hubungan antara manusia itu tidak ada jaminan pasti cocok, pasti lancar, pasti baik, pasti membangun. Karenanya di dalam menjalin hubungan dengan sesama, kerap kali kita dihantui oleh beragam perasaan ragu. Ragu itu hal yang biasa dialami manusia ketika mencoba untuk berelasi dengan sesama. Namun rasa ragu ini menyiksa luar biasa. Rasanya kan capek ya, Oma Opa kalau kita ragu terus gitu ya, kita nggak percaya terus sama orang lain. Kita ngerasa kok hidup begini. Kita akan mudah jadi orang yang rapuh. Dan tanpa kepastian, manusia itu sulit untuk mencintai dan mengasihi. Betul nggak Om Opa? Tanpa kepastian, kita sebagai manusia itu sulit untuk mencintai dan mengasihi.
Kita nggak berani untuk mengasihi dan mencintai secara tulus. Karena kita selalu juga berpikir, apa yang bisa aku dapat dari kamu? Apa yang bisa aku peroleh darimu? Ketika aku memutuskan untuk hidup bersamamu misalnya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kita butuh jaminan dalam relasi. Karenanya Dia yang memberi jaminan. Manusia tidak pernah bisa memberikan kepada kita jaminan. Tapi ketika Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita, bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, jaminannya selalu akan dinyatakan dan dibuktikan. Karena jaminan itu membuat kita bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Jaminan yang Tuhan beri itu memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain tanpa mengharap kembali. Walaupun tentu di dalam hubungan perlu yang ada namanya ya timbal balik begitu ya. Tapi tidak semata-mata soal apa yang bisa aku dapatkan darimu. Tapi apa yang aku bisa berikan kepadamu karena aku sudah yakin sama Tuhanku, Dia tidak akan mengecewakanku. Apapun yang aku jalani di depan, Dia tidak akan mengecewakanku. Kamu bisa mengecewakan aku. Kamu sebagai suamiku, sebagai istriku, sebagai orang tuaku, sebagai anakku, sebagai pacarku, sebagai sahabatku, bisa mengecewakanku. Tapi aku punya jaminan hidupku dari Dia, Sang Pemilikku. Tuhan tahu, tanpa jaminan kita sulit untuk bisa mencintai secara tulus, mengasihi lebih tulus. Karena memang mengasihi itu membuat manusia lebih kokoh, lebih kuat. Ketika kita merasa dikasihi, Oma Opa pasti pernah yang namanya ngerasa dikasihi ya. Bagaimana sih perasaan dikasihi? Rasanya berbunga-bunga. Rasanya ingin tersenyum, rasanya bahagia, rasanya sukacita. Disitulah firman Tuhan juga berkata kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Orang-orang yang jatuh cinta, yang sedang gembira, yang sedang merasakan cinta kasih, mereka akan jauh lebih sehat ketimbang orang-orang yang merasa, kok aku nggak dicintai, kok aku ditolak, kok aku tidak diperhatikan. Dicintai membuat manusia lebih kuat dalam menjalani hidup. Dikasihi memberikan alasan kepada manusia untuk terus berjuang. Lebih baik lagi bagi setiap orang yang kita cintai. Semakin orang merasa dicintai, semakin pasti kita akan memberikan yang terbaik bagi dia. Tetapi bila seorang tidak merasa dikasihi, ditolak, dilupakan, diremehkan, maka dengan mudah orang-orang tersebut akan memiliki alasan untuk meninggalkan hubungan itu. Akhirnya apa? Putus hubungan. Yesus memberi diri untuk menciptakan hubungan yang sejati. Karena itu yang Dia harapkan. Dia memberi diri untuk kita. Yesus berinisiatif untuk menciptakan relasi yang dapat dipercaya. Relasi yang kokoh, relasi dengan jaminan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Tuhan mau kita percaya bahwa kasih yang sejati itu ada. Bukan hanya ada dalam dongeng, dalam cerita, dalam novel. Tuhan mau kita tuh tahu bahwa kasih yang sempurna itu betul-betul ada lewat dirinya. Di sanalah kita mengenal blessed assurance. Dalam terjemahan bebasnya kita dapat mengatakan blessed assurance sebagai jaminan berkat. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada berkat kasih yang terus dicurahkan. Dan kasih itu memberikan kepada kita kepastian. Nah sekarang, apa hubungannya sama bacaan kita? Sayangnya, sayang 1000 sayang. Manusia itu mengukur kepastian hubungan lewat materi. Banyak dari kita mengukur kepastian hubungan lewat materi. Misalnya, dengan persepsi. Kalau misalnya anak-anak kita, cucu-cucu kita mau menikah. Pasangan kamu sanggup nggak
beliin kamu rumah, beliin kamu mobil, menjaga hidupmu segala sesuatunya baik, jadi tulang punggung yang oke. Ada tabungan nggak? Ada deposito nggak? Udah mulai investasi belum? Dan lain sebagainya. Ya. Manusia mengukur kepastian lewat apa yang dimiliki. Termasuk punya insurance enggak? Ada enggak asuransi kesehatannya? Ada enggak asuransi jiwanya? Ada enggak asuransi pendidikan nanti buat anak-anak kalian? Nah, sekolah tuh mahal lu, harus nabung dari sekarang. Kalau nggak punya mah, aduh, jangan deh. Mendingan cari sama yang punya aja. Misalnya begitu. Saya yakin Oma Opa nggak begitu ya. Tapi ada orang-orang yang demikian. Ya. Nah, dan itu adalah juga hal yang lumrah, hal yang normal. Kenapa? Karena bagaimanapun manusia itu mendapatkan rasa pasti lewat apa yang dilihat. Lewat apa yang dilihat. Kalau sesuatu itu ada jaminannya atau enggak, ya kelihatan sama mata gitu ya. Kalau menurut kita, ini sih nggak pasti, udah pastilah, udah jangan, lebih baik jangan. Gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa melihat Tuhan, dan kita juga nggak bisa melihat jaminan yang Tuhan kasih sama kita. Kita nggak bisa lihat pakai mata kita, beda sama kita ngelihat buku tabungan. Kelihatan tuh buku tabungan, ada berapa saldonya. Rumah, kelihatan rumahnya. Kita dijanjiin sama Tuhan, rumah di sorga, tapi kita belum bisa bayangkan dan belum bisa melihat rumah di sorga itu. Jadi kita ragu. Nah, inilah kelemahan kita sebagai manusia, termasuk kelemahan saya sebagai manusia. Kita semua punya titik-titik kritis yang sama. Namun apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita tentang orang kaya yang susah masuk surga? Perhatikan deh apa yang ditulis oleh Injil Markus. Kita pelajari yuk. LAI memberikan judul kepada kisah ini, orang kaya yang sukar masuk surga. Bukan orang kaya yang masuk surga ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Apakah ini soal nggak boleh jadi kaya? Atau lebih baik jadi miskin? Enggak, Oma Opa. Enggak gitu kok ceritanya, ya. Enggak begitu maksudnya. Bukan berarti kita ini enggak boleh punya uang. Bukan berarti kita ini enggak boleh kaya. Atau bukan berarti lebih baik kita ini miskin. Tapi kita coba perhatikan dulu ayat 21. Kita baca kembali ya. Ayat 21 mengatakan, Yesus menaruh kasih kepadanya. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus memandang orang itu dengan sayang, lalu berkata, Yesus memandang dia dan memberikan kasih sayang kepadanya. Versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Dari dia memberikan kasih sayang kepada orang itu, Yesus baru berkata, jualah semua milikmu, berikan kepada orang miskin. Memang nampaknya nggak rasional ya, Oma Opa. Kalau dijual semua hartanya gimana mau hidup? Masa harus terus mengemis? Masa harus meminta-minta? Udah dijual, dikasih lagi ke orang miskin yang pasti nggak bisa membalas apa yang sudah diberi. Bagi kita pun normal sekali kalau orang muda ini kemudian akhirnya memilih untuk meninggalkan Yesus. Karena ya hidup itu kan nggak cuma pakai cinta, bener kan ya? Hidup ya bagaimanapun butuh uang. Untuk makan, untuk membeli sesuatu, untuk membayar tagihan, bahkan untuk membayar listrik, membayar internet kalau sekarang, itu semua kan butuh uang. Hidup nggak bisa pakai cinta aja kali, gitu ya. Betul, secara fakta memang kita nggak bisa hidup dengan modal cinta doang. Jadi maksud ini tuh apa? Yesus tuh mau kita jatuh miskin baru mengikut dia, atau ada hal lain yang Yesus ingin ajarkan? Perhatikan kembali ayat 21. Yesus telah menaruh kasih kepadanya. Yesus menaruh kasih kepadanya. Tentu
Kasih yang Yesus tawarkan bukan sekedar kasih ecek-ecek, kayak cinta anak-anak atau cinta monyet. Di sana sang pemuda tidak menyadari. Dia menganggap remeh kasih Yesus. Dia menganggap nggak mungkin hidup hanya dengan kasih. Bagi dia nggak mungkin hidup tanpa harta. Bagi dia kasih Yesus tuh nggak cukup membuatnya hidup. Bagi dia tuh nggak rasional permintaan Yesus. Ini kasih loh, bukan cinta. Kasih Allah itu tidak terbatas. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang Ben suka nyanyikan dulu. Kasih Allah itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, lebih dalam dari lautan. Sang pemuda nggak mengerti bahwa menerima kasih Allah itu artinya lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Kini kita berefleksi. Apakah kita juga meremehkan kasih Yesus dalam hidup kita? Mungkin nggak kita meremehkan kasih Yesus? Enggak lah, masa saya meragukan kasih Yesus sih, nggak mungkin, nanti dosa saya. Sebenarnya di dalam hari-hari, kita tanpa sadar ataupun disadari, banyak meragukan kasih Yesus. Kita banyak meremehkan kasih-Nya dengan melakukan apa yang sang pemuda itu lakukan. Yaitu ketika kita mulai meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Memang beriman tidak sama dengan hidup tanpa perencanaan gitu ya. Oke, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya nggak perlu berencana karena Tuhan yang berencana gitu ya. Tuhan yang menentukan, saya nggak perlu juga berencana. Nggak seperti itu juga. Kita tetap harus hidup dengan rencana, harus hidup tetap dengan bertanggung jawab. Namun beriman adalah ketika kita percaya Tuhan akan selalu memelihara orang-orang yang dikasihinya. Dan setiap orang dikasihi Tuhan. Burung yang tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, dipelihara Tuhan. Apalagi kita. Namun tentu ada tanggung jawab. Nah, apa sih bentuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari? Ternyata ada bentuk jaminan keselamatan. Tuhan memberikan kasih-Nya itu dalam ragam bentuk. Dia mencukupkan hidup kita dalam ragam bentuk. Pertama, lewat kesempatan hidup setiap hari. Hidup itu pemberian Tuhan. Bahwa kita masih bisa menjadi berkat buat orang lain dan merasakan berkat dari orang lain. Yang kedua, lewat pengampunan. Setiap hari kita bisa melakukan hal yang keliru. Kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Namun, Tuhan memberikan kepada kita juga pengampunan setiap hari. Itu jaminannya. Dosamu merah seperti kemerzi, tapi bisa putih kembali seperti bulu domba. Kamu mau mengakui dan bertobat enggak? Dan itu adalah janji Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Kita jatuhnya selalu diputihkan setiap hari Minggu ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima dari dosa, tapi Tuhan memutihkan kita, memulihkan kita, mengampuni kita. Bahkan dengan dosa yang sama sekalipun. Dia memberi kita kesehatan. Mungkin saat ini Opa merasa, aduh aku tuh nggak sehat, saya tuh nggak sehat, Bu Pendeta. Banyak yang dirasa, ya. Tapi pernahkah kita mulai dari kita mensyukuri tangan kita ini? Sederhana ya, tangan doang. Tapi tangan inilah yang membuat kita bisa makan sendiri. Tangan inilah yang membuat kita masih bisa berkarya. Bikin ini, bikin itu, melukis, bikin mote, bikin prakarya, kita bisa nyuapin cucu, bisa masak. Tangan yang selama ini menemani kita dengan kondisinya yang baik. Bisa saja kita bangun pagi, tangan udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak bisa diangkat. Tuhan kasih kita tubuh yang masih mau bekerja sama. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kreativitas, Tuhan kasih kita ketangguhan,
Kesanggupan untuk bertahan juga adalah berkat Tuhan. Kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini, kita masih mau menjalani hidup, walaupun mungkin terseok-seok, sambil merasa susah, gak apa-apa. Hidup memang tidak selalu manis, kan? Tapi Tuhan masih memberikan kepada kita keinginan untuk bertahan ketika orang-orang yang lain mungkin ada yang memilih untuk tidak bertahan dan mengakhiri hidup. Jadi, kebertahanan kita ini juga adalah anugerah Tuhan. Ketika kita punya kemampuan untuk mencapai impian, kita masih punya kemampuan untuk bekerja keras, untuk membangun kembali ketika kita gagal. Itu semua adalah bentuk cinta kasih Tuhan pada kita. Kekayaan tidak akan membuat hidup kita bertahan lama. Karena kekayaan dengan mudah lenyap. Kekayaan dengan mudah hilang. Dalam satu malam, dalam hitungan detik, hitungan jam, kekayaan bisa lenyap, hilang semua. Berapa banyak orang yang dapat uang kaget atau uang menang lotre gitu ya, segera menghabiskan uang yang diperolehnya sampai akhirnya dia kembali pada titik nol, nggak punya apa-apa. Namun kemauan dan kemampuan untuk menjalani hidup, itulah yang justru membuat hidup kita terus ada dan kita terus mengusahakannya. Jadi kita tidak bisa bersandar pada uang, bukan? Tidak bisa bersandar dengan materi. Materi bisa diperoleh, uang bisa diperoleh. Tapi kekuatan dari Tuhan, hanya Tuhan yang bisa peroleh. Tuhan yang bisa berikan kepada kita. Dan kita hanya bisa memperolehnya dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup tanpa semua itu. Karenanya ia memberikan kasih terlebih dahulu kepada sang pemuda itu. Sebelum ia menyuruh pemuda itu menjual miliknya, yang sebenarnya tidak akan memberikan jaminan apapun dalam hidupnya. Ketika Tuhan berikan kasih, artinya cukup. Tuhan sedang menguji hati sang pemuda. Dia mau memberikan segala sesuatu yang dia berikan kepada Yesus, kepada orang lain, sehingga dia bisa menerima lebih banyak atau tidak. Dapat digambarkan seperti gambar di belakang saya ini. Ada seorang anak, dia punya teddy bear, tapi teddy bear-nya kecil. Dan Yesus punya teddy bear yang lebih besar. Tapi Tuhan mau, yuk kasih dulu yuk teddy bear kamu, karena aku akan memberi teddy bear yang lebih besar. Ini yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan kepada sang pemuda. Berikan dulu apa yang kamu miliki kepada orang lain, juallah, berikan kepada orang miskin. Karena aku akan memberikan lebih dari yang engkau mampu berikan kepada orang lain. Namun tentu bukan berarti ketika kita memberi kepada orang lain, supaya kita diberi juga lebih besar dan lebih berkali-kali lipat. Nah, seperti itu juga. Tuhan mau kita melepas sesuatu dan tidak mengikatkan hal itu dalam hidup kita. Mungkin kita bisa bertanya, kenapa kalau bisa punya dua-duanya harus pilih salah satu? Kenapa kalau bisa didapetin dua-duanya, nih teddy bear-nya baik yang kecil maupun yang besar, kenapa harus dilepas salah satu? Seperti sang pemuda harus pertama-tama mengosongkan tangannya. Ya, itu yang Tuhan mau. Karena kalau enggak, pemberian yang besar itu enggak akan bisa dinikmati. Bagaimanapun kita harus memilih. Di masa modern yang mengajarkan beli satu dapat dua, ayo ke Alfa gitu ya, beli satu dapat dua loh Bu, mau nggak tebus murahnya, dan lain sebagainya. Masa modern mengajarkan kepada kita selalu cari untung. Tapi Tuhan mau membuat kita atau melatih kita memilih yang berharga, lebih utama, bukan sekedar yang kita mau. Kalau kita mau, mungkin kita mau dua-duanya. Tapi Tuhan sedang mengajar soal prioritas dalam hidup. Yang menjadi prioritas adalah Dia dan gak boleh yang lain. Tangan kita nggak akan cukup untuk menampung kasih Tuhan yang besar itu. Namun sayangnya sang pemuda enggan memberikan apa yang ada padanya. Sehingga akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk menerima lebih.
menerima yang lebih berharga, menerima yang tidak akan pudar, menerima yang tidak akan lekang oleh waktu, menerima sesuatu yang berkelimpahan dan selalu mengalir seperti sungai. Kasih Yesus. Hanya dengan melepas apa yang mengikat kita, kita baru bisa benar-benar mengikut Dia pada keselamatan kekal. Bila kita masih pegang apa yang ada di dunia, bagaimana kita mau dibawa ke rumah Bapa? Kita masih pegangan sama harta kita di dunia. Tuhan bilang, ayo ikut aku. Di rumah sana lebih enak. Tapi Tuhan, ini nggak bisa dibawa ya. Aku bawa dong. Enggak. Kita nggak akan bisa sampai-sampai sana. Kalau kita nggak mau melepasnya. Bagaimanapun, semua yang ada di dunia ini akan punah. Karena semuanya adalah fana. Tapi tentu susah ya mengalihkan hati kita dari segala sesuatu yang duniawi ini. Apalagi ketika kita masih di dunia. Disinilah Tuhan juga mau kita melihat dengan mata iman. Hidup dengan mata iman, bukan dengan mata manusia saja. Memang mengikut Tuhan itu kadang bikin deg-degan. Ia menolong kita dengan mata yang baru. Supaya apa? Supaya deg-degannya tidak membuat kita sekedar khawatir. Memang kita dibuat melewati jalan-jalan yang seakan tidak pasti. Namun di sana kita juga melihat segala sesuatu tersedia di jalan yang tidak pasti menurut kita itu sekalipun. Itulah maksud Yesus ketika mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mana mungkin pakai kasih saja cukup kalau menurut manusia. Jangan salah, kembali ini kasih bukan cinta buta. Kasih memampukan kita berjuang. Kalau kita punya kasih yang sempurna, maka kita akan berjuang bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang kita cintai. Kita kasihi sampai titik darah penghabisan. Kasih memampukan kita mencapai hal-hal yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih membuat kita mau double job. Kasih yang membuat kita mau melakukan segala sesuatu demi memberikan yang terbaik. Memang hidup pakai cinta aja nggak cukup. Tapi kita bisa hidup pakai kasih Allah. Bahkan itu modal yang paling penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Allah. Kasih Allah lebih dari cukup. Karena di dalam kasih Allah ada kerja keras, ada kesungguhan, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kebenaran, ada kemuliaan Tuhan. Hingga yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Dan kita bisa dengan penuh iman mengatakan, ku berbahagia, yakin, teguh. Ku berbahagia, yakin, teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku akhirnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan iman yang teguh, kita bisa terus mengatakan, asal Tuhan jadi milikku, aku akan terus berbahagia. Walaupun hidupku tidak seperti orang-orang di sekelilingku, walaupun tabunganku tidak sebanyak temanku, walaupun hidupku tidak sepertinya senyaman tetanggaku, tapi aku tetap berbahagia. Karena aku tidak menaruh pengharapanku pada apa yang kelihatan. Tapi aku menaruh pengharapanku pada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamatku. Selamat menikmati berkat jaminan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Oma Opa, kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita bagi sahabat-sahabat kita, agar semua sahabat-sahabat kita pun menerima jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan
kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami bisa bersama-sama diingatkan Kau mengasihi kami, bahwa kasih-Mu melampaui segala sesuatu, tidak terbatas oleh apapun, dan bukan sekedar cinta manusia. Kasih-Mu begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas. Karenanya ajar kami mengenal kasih-Mu setiap hari, supaya kami semakin hari semakin sadar bahwa dengan kasih-Mu, hidup bersama dengan kasih-Mu, itu cukup bagi kami. Dan kami tidak melekatkan diri pada hal-hal yang dengan mudah sirna. Hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang berada di dalam pergumulan. Tuhan kiranya yang menguatkan kami, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami bentuk kasih yang mengagumkan lewat berbagai macam hal. Kiranya Tuhan, Kau berikan kepada setiap kami kekuatan dan pengharapan yang terus hadir dari pagi sampai malam kami, dalam susah maupun senang kami, dalam suka maupun duka kami. Hari ini kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang bergumul di dalam kondisi fisik, juga di dalam pemulihan. Tuhan kami berdoa untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Ibu Evi Wahyudi, untuk Ibu Dindiana, untuk Oma Johani Hendro, untuk Ibu Aisani Parman, untuk Oma Susi Wong, untuk Bapak Budi Kosasi, untuk Ibu Yuni Setiawati, untuk Bapak Umar Tono, untuk Ibu Retno Itkalsari, untuk Bapak Daniel, untuk Ibu Henny Gultom. Tuhan berkati mereka di dalam pemulihan mereka. Kiranya di dalam pemulihan mereka menemukan Tuhan lebih lagi, merasakan tuntunan Tuhan lebih lagi. Kiranya Engkau juga yang menguatkan, memberikan kepada mereka hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Ibu Rini pasca operasi kemarin. Tuhan berkati agar pemulihannya sungguh sempurna. Dan Bu Rini juga dapat kembali menjalankan aktivitas dengan hati yang gembira bersama dengan anak, mantu, cucu yang Tuhan karuniakan dalam hidup Bu Rini. Biarlah Tuhan juga memberkati suster yang menjaga di rumah bersama dengan suami Pak Suherman. Segala sesuatunya terpelihara dalam Tuhan. Hari ini kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Pak Mul, untuk Pak Roni, di dalam kondisi kesehatannya masing-masing. Tuhan Kau yang mengenal mereka. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Kau pilih untuk melayani jemaat-Mu. Di tengah keterbatasan mereka, mereka tetap melayani-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga juga hidup mereka, sehingga mereka juga senantiasa berada di dalam keadaan yang terpelihara. Kiranya Tuhan yang memulihkan, memberikan pengobatan yang terbaik, tindakan medis yang terbaik untuk Pak Mul, untuk Pak Roni, di dalam kondisinya saat ini masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan, setelah tanggal 12 kemarin, Saudara Theo Krispangi sudah diteguhkan sebagai seorang penatua. Pimpinlah ia terus Tuhan, sehingga suatu saat dia akan menjadi gembala, sebagai pendeta di tengah jemaat kami ini, dengan seluruh kasih karunia dan kelengkapan, kreativitas dan anugerah daripada Tuhan sendiri untuk memimpin jemaat-Mu GKI Muara Karang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan penolong kami yang hidup, dalam nama-Mu juga kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat siang, Oma Opa. Kiranya setiap kita bisa menjalankan hari ini untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.